Balik lagi ya kita di acara MAKB. MAKB pertama masih ada kabar baik perdana di tahun 2021. Nah, di tahun ini kita akan merencanakan awal tahun dengan baik supaya di tahun 2021 kita boleh mendapatkan pencapaian-pencapaian terbaik kita juga. Nah, saya Alma, saya akan nge-lead acara ini dari awal sampai akhir dengan tema yang kita bawakan itu adalah goal setting. Nah, di sini kita akan membahas nih, ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita apa sih goal setting, dari pengalaman kakak-kakak juga ya, dan bagaimana cara buatnya, di aspek apa saja, dan apa sih upaya yang perlu kita lakukan supaya kita boleh mencapai sasaran kita itu. Nah, kita mau kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Ini salah satu narasumber yang tadi ada di foto di awal ya. Kita mau kenalan dulu, silakan Kak, boleh kenalan nama dan sekarang lagi sibuk ngapain nih? Halo Salemers, saya Sari. Saya sedang sibuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Oke, gitu. Ngurus suami juga sibuk ya Kak ya? Coba sibuk-sibukin diri. Oke Kak Sari, kita ada satu orang lagi, tadi kan di foto ada ditampilin 2 ya. Nah, satu orang lagi sedang melaksanakan peraturan pemerintah nih, work from home. Kita mau sapa ya. Hai Kak Kamondang. Hai Alma, hai Kak Sari. Hai. Aku work from home ya. Hai, oke. Oke Kak, boleh kenalin nama Kak dan sekarang lagi sibuk ngapain nih? Nama saya Mondang, sekarang lagi sibuk bikin konten MAKB. Jadi Biasanya memperkenalkan. Kalau sebelum bikin, Halo. oh iya kalau di kantor sama di pergaulan, kalau di persaudaraan beda. Namanya Rahel gitu ya. Ya sibuk sehari-hari kerja. Terus kalau hari Jumat persekutuan, hari Minggu pelayanan, nggak sibuk-sibuk. rohani sekali ya sih. Kak? Iya, wanita rohani. Iya dong. Kelihatan rohani sekali. Oke, kita mau lanjutin ya. Tadi kan tema kita kan Kak, goal setting gitu kan. Goal setting itu kalau bisa saya gambarkan secara singkat, kita merencanakan sasaran yang ingin kita capai di tahun ini. Nah, khususnya tahun 2021 gitu. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau memberikan sebuah fakta menarik nih dari penelitinya itu kalau nggak salah dari Harvard University gitu ya, dari studi bisnis. Yang di Ada- mana tuh? Di negara mana ya? Harvard University di mana ya Kak? Coba tes. Indonesia. Ya bukan di Indonesia nanti. Ada data statistik yang menyatakan bahwa orang-orang yang punya rencana dan menuliskan rencananya punya 30 kali kesempatan lebih cepat untuk sukses dibandingkan orang yang tidak punya rencana. Dan orang yang punya rencana hanya di kepala saja, tidak mencatatnya, itu punya kesempatan sekitar 14% untuk sukses lebih cepat dibanding orang yang tidak punya rencana. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau sukses lebih cepat ya kita harus punya rencana dan dicatat Ditulis. gitu. Itu sangat penting gitu kan Kak. Ya. Nah, kalau Kakak sendiri pernah punya rencana nggak sih? Ya iyalah. Pernah lah ya punya rencana Punya gitu. pernah rencana. Saat ini punya rencana juga Kak, resolusi juga. Punya. Nah, ke flashback Kak di tahun 2020, semua resolusi yang Kakak tulis tercapai nggak sih Kak? Tentu saja. Tentu saja tidak Tentu semua. saja Ya. tidak. Tidak semua. Kalau Kak Mondang Kak, tercapai semua nggak Kak? Tadi kan rohani ya, kayaknya tercapai. Enggak, Oh enggak ya? enggak, Alma. Boleh sharing Enggak Kak, juga tercapainya di semua. mana? Mungkin nikahnya mundur atau apa gitu? Wis. Bukan yang itu. Di berat badan belum tercapai. Ih, bagus banget nih. Sama, Kak. Terbuka. Benar. Oke, terus Disebutin semuanya, Alma. masuk Kak salah satu. Oke, terima kasih sudah menyebutkan. Kalau Kak Sari nggak mau nyebutin Kak, Enggak lah. nggak usah lah ya. Ya, yang Secret kalau gitu. yang mau tahu japri aja ya. Nanti ada di dalam imajinasi. Oke, tadi kan Kak Mondang udah ngasih contoh berat badan ya, sama saya juga. Gimana sih Kak tahun ini Berat mau badan. buat resolusi itu lagi nggak Kak? Nah, resolusi itu tahun ini menjadi lebih penting karena saya punya target penampilan. Jadi saya harus turun berat badan. Itu Udah udah apa? Tampil di mana? Off air sih, off air. Kayaknya. penyanyi kelas atas beda ya. Iya. Ampun suhu. Ya lantai 2. Nah, mau nanya Kak, kalau tahun lalu dibuat nih, tahun ini dibuat lagi gitu ya rencananya. Gimana sih Kak pandangan Kakak dengan orang-orang yang
punya resolusi yang hampir sama gitu tiap tahun, kayak itu lagi gitu. Siapa dulu nih, Mak? Kak Mondang dulu deh. Mondang, ya sebagai adik silakan. Sip Kak, thank you. Kalau menurutku sih kalau ranahnya sama, nggak apa-apa banget karena aku pun orang yang mengulang. Maksudnya di ranah yang sama itu bisa bertahun-tahun itu tuh ada terus gitu. Jadi misalnya di ranah kesehatan, cuman goalnya biasanya memang beda-beda gitu. Kalau sebelumnya misalnya di ranah hubungan, targetnya adalah memperluas pergaulan. Nah, kemudian setelah pergaulan luas, aku ini lagi kan semacam revisi di tahun berikutnya, goalnya itu udah dapat pacar dari pergaulan yang sudah dibangun. Nah, terus nanti Lanjut. jadi ya kan. Udah 2020. Sekarang 2021-nya. Nah, di 2021-nya di ranah hubungannya pacarnya bisa menjadi suami, misalnya kayak gitu. Jadi si ranah hubungannya sih sama aja, tapi goalnya beda-beda gitu. Oke, kalau dari Kak Sari gimana Kak? Dilarang menjawab sama. Dilarang ya? Oke. Ya nggak mungkin. Oh ya boleh Kak. Nggak mungkin sama saya ya, saya udah nikah. Kalau saya sih pengalaman saya lihat ini dulu sih Mak, pas lihat buku, kan kita tuh di gereja dikasih ya buku tahunan. Pas saya lihat buku tahunan 2020 tuh saya udah nulis nih Mak. Pas saya lihat saya kaget sendiri, waduh kok ada banyak yang belum tercapai. Mungkin nanti ya jelasinnya kenapa tuh ya. Cuman akhirnya waktu saya nulis lagi, tadi saya setuju sih, mungkin goalnya yang agak beda, tapi tentang misalnya keluarga, saya ngikutin juga kesehatan juga gitu. Jadi ya goal tuh maksudnya targetnya justru tahun ini saya belajar, kan kemarinnya tahun 2020 kok kayaknya nggak kecapai nih. Kenapa nih? Oh, jadi saya mau buatnya lebih spesifik gitu. Jadi saya buat targetnya gitu. Walaupun ada bisa dibilang nggak mirip banget sih Mak, cuman kayak ada penambahan gitulah. Walaupun kategorinya mirip gitu. Oh gitu Kak. Jadi ya nggak masalah gitu ya Kak, kita buat resolusi yang sama dari tahun ke tahun, tapi dengan pertimbangan kita lihat lagi bisa disebut evaluasi ya Kak ya. Bener evaluasi banget. Terus goalsnya lebih spesifik lagi gitu. Jadi kalau Salamers buat resolusi mungkin kayak saya ya 2 tahun lalu mau kurus, mau turun berat badan sekian, jadi tahun ini sekian tuh berapa? 10 ya? Nggak nyampe. Mau turun lagi gitu, atau di resolusi yang lain. Jadi Salamers nggak perlu merasa kayak terhakimi sendiri gitu ya. Nggak apa-apa kok dibuat, tapi dengan kita perbaiki gitu Kak. Yang penting kita semangat kan untuk bener capai target lagi gitu. Berarti memang kita harus selalu membuat resolusi ya Kak ya. Kayak tadi katanya dari penelitian itu ya akan lebih cepat sukses gitu kan Kak. Kalau penelitian tadi sih saya baru-baru tahu ya gitu. Dan menurut saya memang penting sih buat rencana, apalagi di gereja sendiri tuh kan dibahas, itu tuh bikin lebih mudeng sih buat saya gitu. Betul. Ternyata buat perencanaan tuh Alkitabiah gitu kan, di Lukas tuh yang waktu itu dibahas kan, gimana sih seorang raja mau perang tapi nggak bikin duduk dulu gitu, nggak bikin perhitungan. Justru di situ saya belajar, oh iya, saya harus buat rencana, tapi ternyata saya ketika saya lihat 2020 harus ada evaluasi, jadi saya harus benar-benar buat rencananya, duduk, tenang, buat perhitungan. Jadi kalau menurut pendapat saya sih ya penting ya, itu sih penting lah gitu. Penting banget ya kita buat resolusi gitu. Kalau dari Kak Mondang penting nggak Kak? Aku juga setuju banget. Kalau mengacu pada penelitian yang tadi Alma share juga, aku setuju banget bahwa bahkan nggak cukup kita punya resolusi yang ada di benak kita doang gitu, tapi memang harus tertulis supaya memang bangun tidur itu yang kita lihat, buka laptop waktu mau kerja itu lagi yang kita lihat, ditulis, dipasang di mana-mana tempat yang kita mudah menjangkau untuk melihatnya gitu. Jadi memang penting banget gitu Alma. Ya, sebenarnya ya karena saya pernah serumah nih sama narasumber yang satu gitu ya. By the way kita sisteran. Jadi kita meliput keseharian keluarga Tambunan ya Kak? Oh nggak rame. Mengundang kami di dalam reality show ya. Boleh. Bayarannya mahal nggak Kak? Bayarannya berapa? Nego. Mungkin kalau di murah juga belum tentu ada yang mau beli, mau nonton beli tiket.
Tapi ngomong-ngomong karena saya serumah ya nih, Mhm. saya ngelihat Mondang itu ada satu sih yang saya contoh juga, nggak tahu tuh Mondang ngeh apa enggak. Jadi waktu Mondang kuliah kayaknya. Jadi dia menulis, kan tadi dia bilang ya, nulis apa di kertas apapun. Jadi dia tulis, nggak tahu tuh inget nggak? Tulis di mana-mana IP ya waktu itu bilangnya. IP 4. Sebenarnya itu tersembunyi, kenapa kakak bisa lihat? Aku malu juga lah. Orang itu ditulis di tembok-tembok kamar. Aduh, kita berikan ruang Kak. Lagi Ayo silakan. Itu berarti masuk kamar aku. Nggak bilang-bilang. Lo kok jadi itu bahasanya? Jadi maksudnya ternyata nulis gitu dan tercapai ya Mon ya. Ada semester yang memang IP-nya 4 gitu. Jadi di situ Ada saya beberapa belajar. semester tepatnya. Sekali Mana pamer sombong. Jadi ternyata nulisin dan nempel di tembok itu ternyata berhasil gitu. Jadi saya juga nyontoh dari dia gitu loh. Jadi ya dicatat Saya aja. nggak Ternyata nyontoh kakak yang terinspirasi. Udah nggak mungkin. Wis. Ternyata aku inspirasi kakak. Luar biasa seorang adik menginspirasi kakaknya ya. Jadi Salamers jangan malu ya dicatat gitu. Mungkin kalau Iya. dilihat orang, bisa jadi sih kalau orang melihat resolusi yang kita catat, kita tempelin di pintu, justru bisa jadi mendorong mereka untuk mendoakan gitu kan Kak. Iya, Membuat kita jadi mungkin lebih positif, makin produktif untuk ngerjain, termotivasi gitu. Jadi Salamers, yuk kita mulai mencatat apa yang menjadi resolusi kita. Dicatatnya lebih ke spesifik ya. Tadi Kak Mondang IP berapa Kak? IP 4 ya? Waktu itu 4. 4 beberapa semester, di highlight beberapa semester. Jadi saya juga belajar untuk mau buat resolusi ya spesifik gitu, dicatat gitu ya. Dan mau tahu dong dari Kak Mondang, gimana sih Kak cara Kakak membuat resolusi? Sebelum gimana, aspek apa aja sih Kak yang bisa dibuat resolusi? Entah itu keuangan, mungkin kayak gini nih, tahun ini keuangan dulu, tahun depan baru karir, tahun depan lagi baru hubungan gitu, atau gimana Kak? Oke, kalau versi aku nih Alma, aspek yang aku buat resolusi adalah aspek-aspek yang menurut aku sangat penting gitu. Jadi tentang kerohanianku, kesehatanku, hubunganku, pekerjaanku, keuanganku gitu. Hal-hal itu yang aku anggap sangat penting. Tapi seiring berjalan ke sini kan aku melihat mengevaluasi gimana sih satu resolusi itu dibuat dan efektif buat diriku sendiri gitu ya. Akhirnya makin kesini tuh aku melihat, jadi di aspek-aspek yang tadi aku sebutin itu memang aku bikin gitu. Tapi dari misalnya tadi ada 5 aspek lah gitu ya. Tapi dari 5 aspek itu aku comot 2-3 maksimum untuk memang aku arahkan perhatiannya lebih ke situ, ke 3 poin itu maksimal. Karena memang kapasitas fokus aku nggak bisa terlalu banyak gitu, jadi maksimum 3 aspek. Nah, dan misalnya nih aku pilih kalau tahun 2021 ini, aku pilihnya aspek kerohanian, hubungan, sama pekerjaan. Nah, itu terus aku tulis gitu. Aku tulis apa yang menjadi goalku, terus bagaimana cara mencapai hal itu, lalu disiplin untuk mengerjakan hal-hal itu seperti apa. Jadi aku tuh fokus sama aktivitas yang harus aku jalankan, disiplin-disiplinnya supaya goalnya memang tercapai. Jadi bukan goalnya aja yang diliatin setiap hari, tapi aktivitas apa yang wajib aku kerjain, itunya yang aku fokusin dan aku evaluasi secara berkala udah dikerjain atau belum. Nah misalnya kan tadi 3 hal aja yang aku comot gitu untuk lebih diarahkan lah ya ke arah situ. Tapi misalnya 2 aspek lainnya juga aku tulis. Nah cuman si 2 aspeknya ini misalnya tentang berat badan tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu jadi kayak bonus track aja. Bonus track aja gitu ya, sambil ngerjain si yang 3 goals itu, aku juga selalu mengingat-ingat ada aspek 4 dan 5 gitu yang memang menjadi targetku. Tapi memang terus terang kalau aku pribadi fokusnya ke maksimum 3 hal aja gitu sih Alma. Berarti berdasarkan pengalaman Kak Mondang, memang banyak aspek ya Kak yang bisa dibuat ke resolusi, tapi ada beberapa aspek yang difokuskan gitu kan Kak ya? Yes. Mau denger nih dari Kak Sari. Kalau Kak Sari gimana Kak? Kalau saya sih buatnya, tuh gini sih, misalnya suami punya target apa, Asik. Ada suaminya nggak nonton? anak Nathan gitu kan, Nathan tuh apa gitu kan ya.
nanti kali ya dikasih contohnya. Dalam hal apa Kak ini? Misalnya Nathan, ya contoh dia target saya tahun 2021 itu misalnya dia sudah bisa baca tulis gitu. Nah, karena saya belajar dari 2020 gitu, saya kan nulis juga target. Nah, ternyata ada yang kurang di saya tuh, harusnya saya tulis juga. Gimana sih caranya gitu kan, kalau tadi Mona bilang ya bagaimana nih. Jadi saya harus nulis juga nih cara-cara untuk mencapai target itu. Jadi saya mulai juga belajar nulis apa aja. Kemudian kesehatan itu juga jadi kategori buat saya. Kemudian apalagi? Oh, yang jelas sih hubungan pribadi ya. Hubungan pribadi, kemudian pelayanan. Karena saya di komunitas teruna, saya punya target juga apa. Kemudian mengajar, saya punya target apa. Jadi jadinya sekarang tuh saya grup-grupin gitu. Yeah. Jadinya cukup banyak sih kalau saya mau ya keluarga itu kan ya, tadi suami, anak, kemudian kesehatan, kemudian pelayanan, hubungan pribadi dengan Tuhan maksudnya, pengembangan diri juga. Jadi gitu sih. Jadi bisa memang banyak hal gitu ya, kalau dari cara Kak Monang difokuskan, kalau dari Kak Sari dikategorikan gitu ya, dan nanti dispesifikin lagi gitu ya. Gimana sih Kak cara Kakak membuat resolusi, membuat perencanaan, entah berdoa dulu, doa puasa, atau ya udah sih kalau pengen langsung list aja gitu? Saya nggak puasa, Mak. Ada masa atau gimana? Saya nggak puasain, aduh. Kirain karena ada mah nggak puasa. Enggak. Tapi ya pasti ada dalam doa Tuhan apa ya gitu disebutin. Tapi berikutnya juga pas lagi duduk mau nulis, karena kan itu harus disengajain ya. Betul, untuk duduk gitu. Iya, duduk diam. Tapi itu juga nggak sekali waktu, Mak. Beberapa kali misalnya, udah gitu saya buka lagi, duduk, udah gitu berikutnya ini baru terakhir sih saya kerjain, saya mau nulisnya diketik biar lebih bagus kan tulisan saya indah juga. Jadi kesombongannya hakiki. Ya makasih loh. Gitu Mak. Jadi ya gitu lah, nyantai sih sebenarnya. Tapi tetap berdoa kan Kak ya? Berdoa Mak, cuman jadi kayak merasa jangan dihakimi ya. Kalau ada niat-niat untuk menghakimi boleh ditahan. Nanti chat personal. Oke, kalau dari Kak Monang Kak, gimana caranya Kak buat resolusi? Ya aku juga di list dulu, terus berikutnya memang dibawakan kepada Tuhan. Kalau aku ada hal-hal yang memang spektakuler, jadi memang pakai puasa. Spektakuler gitu. Dan kalau gimana cara membuatnya sih, Alma, kalau sebelumnya mungkin tadi Kak Sari juga memberikan testimoni, Cailah, ditulis-tulis gitu kan, ditempelin di kamar. Nah kalau sekarang, karena media yang sering aku lihat setiap hari adalah laptop, jadi aku bikin di Excel tuh apa goalnya, bagaimana cara mencapainya, alias aktivitas-aktivitasnya. Terus aku punya checklistnya juga gitu, aktivitasnya dikerjain apa enggak. Nah itu tuh aku bisa jangkau si file itu setiap hari bahkan gitu. Cuman ya minimalnya itu seminggu sekali pasti kesentuh lah gitu. Jadi cara membuatnya sih bikin di Excel, dan si Excel itu tuh file yang sangat mudah aku jangkau setiap hari gitu doang. Oke, thank you Kak Mondang. Kan kita di naungan gereja nih ya Kak. Kita mau bahas tentang ada nggak sih Kak ayat yang Kakak pegang jadi menguatkan sepanjang tahun? Oh, mau buat perencanaan ini dan ayat ini bisa dihubungkan dengan resolusi juga gitu. Saya sih yang paling mengena justru yang Lukas itu Mak, yang tadi dibilang. Lukas berapa Kak? Boleh sebut? Lukas 14. Ada Alkitab nggak ya? Ini mumpung live recording gitu ya. Jadi bahas firman ya. Alma ini mempersilahkan untuk bahas firman ya. Enggak Kak, baca aja. Saya kancap ini ya. Nanti itu di kesempatan yang lain. Lukas 14 mungkin nanti bisa ditampilin di slide kali ya. Wis, slide-nya. Oke. Oh iya, aduh. Lebih baik saya membuka Alkitab sedikit ya. Lebih. Kamu udah siap-siap ya Kak? Oh siap. Ini buat saya tuh ngena banget Mak, waktu saya buat perencanaan.
boleh bacain Kak. Oke, Lukas 14 ya. Ya. Nah, ini yang sama Bapak Gembala sama Bapak Pendeta Muda juga ya sampaikan ya. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Baca nih. Ya. Oke. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat berperang. Itu Mak. Duduk, diam, berhitung. Tuh, Buat duduk, perencanaan. diam, berhitung. Jadi ayat ini menguatkan Kakak ya, menguatkan saya juga, menguatkan Salemers yang mendengar. Kita mau dengerin juga nih dari Kak Mondang. Kalau aku ayat tahunanku, Asik, Jadi- boleh bacain Kak. boleh dari Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Hal ini kena banget di aku, jadi kalau bikin rencana oke, dilakuin gitu ya. Bagaimana cara mencapainya oke, gitu tahu. Nah tapi aku diingetin lagi bahwa ada dua hal, tentang pertimbangan dan tentang penasehat yang banyak. Tentu penasehat di dalam Tuhan ya yang aku bisa percaya. Pertimbangkan tuh berarti sungguh-sungguh dipikirkan gitu, bukan memang ya pokoknya keinginan saya, hasrat saya seperti ini, tulis, bungkus. Nggak juga, itu dipertimbangkan dari A sampai Z gitu. Jadi ya bersyukurlah diingatkan hal ini sehingga nggak perlu tersesat gitu ibaratnya pas lagi bikin goal. Jangan-jangan saya pengennya ke mana, misalnya ke Itali. Kebalik. Pengennya ke Itali, tapi Tuhan pengennya saya ke mana gitu kan? Ke Soreang gitu. Jadi memang perlu pertimbangan, memikirkan dalam-dalam dan penasihat yang banyak. Kayaknya ini tentang isu, tahu kan ya, dari M kayaknya, tahu nggak ya? Pura-pura nggak tahu ya Kak. Saya pura-pura nggak tahu. Itu nih, salah ya. satu mungkin ya, Oke, yang itu salah benar-benar satu. ya butuh pertimbangan. dan Menabung, mencuci, menjemur, menyetrika. Nah, Iya. tentang pertimbangan Kak, saya jadi kepikiran pertanyaan gini nih. Anggap aja ya, kita tujuannya ke Jakarta gitu ya. Startnya kita dari Bandung. Kita mau ke Jakarta, ada beberapa alternatif perjalanan. Bisa jalan kaki, naik Benar, motor, kamu mau jalan kaki. ya mau nggak mau sih bebas ya Kak, cuman bisa gitu ya. Ya. Bisa jalan kaki, bisa naik motor, naik mobil, bus atau travel ya, naik kereta ataupun naik pesawat gitu. Nah, menarik nih kata kakak tadi, perlu pertimbangan gitu. Gimana sih caranya kita bisa memilih, menimbang-nimbang kita harus jalan kaki nggak sih ke Jakarta atau kita naik pesawat aja gitu? Dari Kak Mondang dulu deh. Setuju. Kalau menurutku kita lihat apa yang ada pada kita dan lihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dikawinin deh itu dua, terus menghasilkan keputusan. Misalnya yang ada pada kita adalah ongkos buat bensin motor gitu ya, sudah naik motor. Nah tapi misalnya case lain yang ada pada kita adalah uang buat beli tiket pesawat dan kebutuhannya adalah cepet nyampe. Terus apa yang ada pada kita juga ada. Nah, bisa tuh diikutin gitu, pakai sih kereta cepat, tapi kan mahal ongkosnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya sudah, dilihat apa sumber daya yang ada pada kita dan itu yang kita jadikan jadikan sumber daya untuk bisa mencapai atau ya mencapai tujuan kita, alias tadi ke Jakarta kalau kata Alma. Menurutku gitu Alma. Oke, kalau dari Kak Sari gimana Kak? Buat saya sih mungkin satu kata ini juga ya yang harus kita pegang, realistis kali. Betul. Ya. Jadi ya kalau tadi ya ke Jakarta jalan kaki, memang mungkin bisa sih, gitu. Memang bisa lah ya. Apalagi mungkin ya ada koordinator MAKB kita bisa lari ya. Oh salah ya itu. Tapi menurut saya sih bukan berbicara kita nggak punya iman, bukan itu maksudnya. Tapi ada target yang tadi ya, kalau mau bilang dikawinkan gitu kan, dia mah kesana mak, jadinya Oh nyinggung ya, pengen dibahas ya? iya kayaknya tuh. Lanjut Kak. Jadi memang realistis gitu kita buat target dan benar apa yang ada pada kita.
gitu kan. Apa yang ada pada kita, sarana apa yang ada pada kita, ya pakai itu gitu. Jadi fasilitas untuk kita mencapai target gitu. Jadi nggak mengawang-awang gitu ya, pengen target bener-bener. besar atau gimana gitu. Sebenarnya bisa sih, bener bisa jalan Iya. kaki ke Jakarta, teman ya efektif nggak, cepat dan tepat nggak gitu ya gitu. Betul. Oke Kak, dari tadi pembicaraan kita udah bukan menegangkan ya, asik gitu ya. Pembicaraannya asik. Kalau saya rangkumkan tadi goal setting itu merencanakan sasaran yang ingin kita capai di tahun 2021, dan tadi Kak Mondang dan Kak Sari cara membuatnya itu dengan duduk, diam, berhitung, berdoa gitu ya. Walaupun doa puasa, kalau Kak Mondang tadi doa puasa di target besar gitu ya Kak. Mungkin Yoi. ini bisa ada yang salah. Bukan berarti gitu ya. Tapi pasti dalam perjalanannya puasa itu pasti penting banget dong. Betul. Iya kan? Gitu kan. Misalnya ada satu hal, loh, saya pengen nih pelayanan saya tuh gini. Di doa puasa tuh yang kenceng gitu ya Kak. kan. Maksudnya jenis ini nggak cukup dengan doa doang Oke. gitu. Jadi ya proses itu pasti ada. Ya, di prosesnya ya. Terus tadi membuatnya di beberapa aspek, ada yang difokuskan, ada yang dikategorikan, terus tadi tentang pertimbangan gimana kita memilih alternatif yang ada supaya kita mencapai tujuan kita, yaitu tadi katanya kita lihat apa yang ada pada kita, terus ada target, kalau bahasanya Kak Mondang tuh dikawinkan gitu ya. Terus dari Kak Sari tuh ya realistis dengan apa yang ada gitu, jangan kemana-mana gitu ya. Apa yang ada ya itu yang kita kita lakukan gitu. Bukan nggak bisa memilih alternatif yang lain, tapi cepat atau tepat gitu ya Kak. Dan oke, kita mau lanjut main games dulu ya Kak, untuk sebelum masuk ke sesi berikutnya. Nah, games ini namanya tebak kata rahasia. Nah, cara main gamesnya, nanti saya akan bagikan 10 kata masing-masing pada Kak Mondang dengan Kak Sari. Nanti akan ada sebagai penebak, dan nanti akan ada sebagai ngasih kata dan kategorinya. Contohnya gini, katanya adalah jeruk, kategorinya buah. Nah, Kak Mondang bagian yang mengatakan ini buah gitu, menyebutkan nama kategorinya. Dan Kak Sari menebak jeruknya gitu Kak. Nah, kalau nanti ada yang mungkin bukan di kategori itu, Kakak bisa nanya buahnya manis atau enggak, berbiji atau enggak. Nah, Kak Mondang hanya bisa menjawab ya, tidak, dan bisa jadi gitu. Nanti menebak sebanyak mungkin kata, kita akan kasih katanya dalam waktu 2 menit. Gitu, Kak. Oke, kita langsung main ya. Timer siap? Kita langsung main. Katanya sudah saya kirimkan ke Kak Mondang ya. Kita kakak adik tuh. Oke. Oke. Pakai telepati kali ah. Oke. Oke. Yuk, mulai Kak. Oke. 1, 2, go. Kategori peralatan masak. Wajan. Tidak. Dipakai sering. Ya. Untuk menggoreng. Tidak. Tidak. Untuk membakar. Tidak. Untuk merebus. Tidak. Kalau kata bisa dipas Kak waktunya. Sendok, siup. Tidak. Next. Kategori penyanyi hits JKIS. Rumondang Rahel. Ya. Next. Hewan kecil. Semut. Tidak. Menggigit. Ya. Apa sih hewan kecil? Next. Sayur. Hijau. Kategorinya sayur. Hijau. Bisa jadi. Sawi. Betul. Ikan. 50 detik lagi ya Kak. Mami punya. Ya. Tidak Mami punya. Koi. Tidak. Ikan mas. 40 detik. Next. Tidak. Tokoh Alkitab. Perjanjian lama. Ya. Yusuf. Daniel. Tidak. Yunus. Yosua. Tidak. Di Israel. Masa di Indonesia? Tidak. 15 detik lagi Kak. Nabi. Ya. Nabi. Yehezkiel, Yeremia.
Yes, Tidak. Oh, bukan nabi-nabi. Gimana sih, Dek? 5, 4, Hosea, Mi. 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Apa sih? Jawabannya apa, Ayu. Kak? Jawabannya Oh Ayu. my gosh, Ayu. Kan kita lagi baca ayat tahun ini. Maafkan aku. Maksudnya tidak Yehezkiel, tidak Yeremia. Berarti Kak Sari berhasil menebak 2 kata ya. Hanya 2. Hanya 2 kata dari 10. Katanya pengen menang. Wow. Oh. Coba, Kak. Oke, kita lanjut ya ke Kak Sari. Bentar atau kasih waktu Kak Sari sedih dulu, Alma. Oh iya. Aku nggak terima, aku hanya 2. Ini mungkin modal masalahnya. Loh, kok Kak Mona kan bersaudara nih sama Kak Sari. Kayaknya rela nggak Kak kalau pemenangnya dijatuhkan ke yang lain? biasanya sih aku rela memberikan kepada keluarga. Oke. Nih Kak, katanya Kak. Oh, nggak dikirim. Oke, Sampingan. Udah Kak? ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagian tubuh manusia. Di kepala, Nggak. di badan, di kaki. Ya, terakhir betul. Di badan, Di yang terakhir tadi ngomong. di kaki, Ya, telapak kaki, ankle, ini udah betis, balik. dengkul, dengkul. Betul kok, kaki udah. Oke, Oke, kategori oke. buah. Manis, Ya, berair, kadang. Iya. oh, Iya, benar. Makanan. pedas, Iya. mie, seblak, Bukan. ceker, apa? Kuah, Iya. sop, tom yum. Bukan. Kalau nggak tahu bisa bilang pas Kak. Oke, next. Iya yang pas ya. Tokoh Alkitab. Perjanjian baru, Bukan. perjanjian lama berarti. Yang Daniel, bukan. 50 detik lagi Kak. Yehezkiel, Yeremia, Yunus, Bukan. Nathan. Next. Jangan yang Alkitab. Peralatan make up. Blush on, Bukan. eyeshadow, eyeliner, bedak, lipstick. Bukan. Udah cuma punya itu. Alis, pensil alis, 5 detik lagi Kak. Bukan. maskara. Bukan. Next aja. Next. Nama kitab di Alkitab. Perjanjian baru, Iya. Matius, Markus, Lukas. Matius. Yes. Peralatan di rumah. Buat motong, Bukan. 5, 4, buat goreng, 3, wajan, 2, Bukan. 1. Waktunya Panci. habis. Ih, hebat ya. Berasa jawab 3 ya. Oh, 3 dong. kayak udah banyak. Lebih unggul dari. Agak sedih ya Kak, tokoh Alkitab dengan itu nggak dijawab ya. Alkitab. Yes. Pemenang dengan Kak Sari nggak bisa jawab tokoh Itu Alkitab. peralatan make up, Mon. Masa nggak bisa jawab, Mon? Oke, pemenangnya berarti Peralatan make up. peralatan makeup konselor Kak. Nggak punya ya? Ya ampun, nggak kepikiran, nggak punya. Alma berarti yang pakai. Berarti harus beli Kak biar tahu. Oke Kak, pemenangnya Kak Mondang ya. Nanti Yeay. hadiahnya boleh Yes. bersama Bang Andi. Oke, Andi yang ngasih hadiah. Ya, Boleh itu juga request kalau dong. dikasih loh. nanti hadiahnya mau ke MAKB Kak. Nambah tuh stok gelas di rumah. Aku udah punya. Udah punya. Yang baru Kak, nanti beserta cap jari dari host. Jangan corona. Oke, ditunggu ya Kak hadiahnya. Terima kasih. Oke, seru ya Kak main games Edu yang katanya sering menang. Nggak apa-apa ya Kak dikasih ke keluarga. Oke, Iya. kita mau lanjutin Kak sesi berikutnya. Kita mau bahas lebih dalam lagi tentang goal setting. Nanti kita akan kembali ya, tetap di sini. Tungguin.
kita mau bahas tadi kita ada ngobrol-ngobrol mungkin tentang teori ya Kak, dibahas tentang teori, dan sekarang kita mau bahas berdasarkan pengalaman Kak Sari dan pengalaman Kak Mondang. Kak kalau boleh bukan kalau boleh sih, harus di-sharing Kak salah satu list yang Kakak set gitu ya, goals-nya di tahun ini apa Kak, boleh di-sharingkan yang dianggap penting? Wih. Yang dari M. Dari Kak Sari dulu deh. Yang paling dianggap penting itu kali kamu undang. Karena ini kayaknya dua dari Kak Sari dulu, gitu. hey. Dari Kakak. Kalau dari saya ya, satu hubungan pribadi itu penting ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Okay. Walaupun itu tiap tahun sih saya tulis tamat baca Alkitab itu yang pertama gitu kan, tamat baca Alkitab itu goalnya ya, tamat baca Alkitab. Dan dilakukannya ya berarti tiap hari mengikuti program pembacaan Alkitab gitu. Kenapa penting Kak? Baca Alkitab. Kenapa menyebutkan itu yang paling penting di antara kategori yang lain yang Kakak sebutkan? Sebenarnya sih kalau kategori spiritual itu pasti yang paling penting ya. Oke. Salah satu poinnya gitu paling penting. Itu sih Mbak, itu karena ya gimana ya Mbak ya, orang nggak bisa berhasil ya hidupnya kalau tanpa firman. Oh betul Kak. Kan? Kalau kita maksudnya asa kumaha juga gitu ya, misalnya kita targetin hal-hal yang mungkin hal-hal yang nggak kekal gitu kan ya, tanda kutip loh ya, kamu undang kesannya nanti. Tapi untuk hal-hal yang kekalnya tuh kayak nggak ditaruh ya, kumaha gitu lah. Oke. Penasaran Kak di kategori yang lain selain rohani? Selain rohani, atau saya tunjukin contoh ya, boleh ya? Boleh Kak. Boleh. Ada slide nih. Bisa ya ditayangin ya slide-nya? Oke. Nanti ditayangin. Oke. Nah, slide-nya itu kan ada di situ Nathan ya, bisa baca tulis. Tadi kan saya udah ngomong ya. Kayak gitu, gimana cara melakukannya? Sorry, saya boleh lihat ya? Ya. Saya lihat contekannya, tunggu loh pemirsa. Menimir rasa Mana nih? Loh, kok silahkan kamu. Loh kok nggak ada? Kamu dong buat heboh kayaknya nanti. Jadi terakhir disimpan. Oh iya, gitu. Nah ini ya contohnya. Di slide-nya ada sih ya. Nathan bisa baca tulis, gitu kan ya targetnya. Kemudian cara atau langkah mencapainya tuh saya ini bikin step kan, mengajarkan lagu fonik setiap hari misalnya. Apakah lagu fonik nanti Searching ya selanjutnya. Jadi ngajarin itu tuh lagu, berhubung dia juga suka nyanyi, jadi itu enak tuh diajarin. Kemudian yang kedua ngajarin fonik pakai kartu gitu, pakai kartu sama ada ini FPL tuh nanti ada istilahnya gitu, kayak kartu pakai yang kasar-kasar gitu loh ya. Kemudian ngelatih motorik halusnya. Ini mah ini banget ya, edukasi banget ya. Kayak gitu ngajarin suku kata. Nanti ngajarin kata. Jadi itu ngajak untuk baca cerita singkat. Jadi langkahnya juga saya buat tuh step by step gitu. Oke. Gitu. Sama satu lagi sih saya kasih contoh kesehatan. Kesehatan kalau tahun ini tuh saya mau mengikuti half marathon. Ada yang saya juga bisa tuh Kak lari ke Jakarta kayak tadi. Kayak gitu tahun ini tuh pengennya gitu Mak. Ya kita kawan lihat sehat targetnya ya. Ada yang mau join? Itu tuh kayaknya tuh Bang Andi kayaknya udah, saya mah bukan half marathon. Ya, target orang beda loh kok itu. Jadi saya buat langkahnya apa? Olahraga minimal 4 kali gitu. Itu saya ada programnya juga 6 bulan gitu. Oke. Gitu jadinya ya yang jelas makan sehat gitu kan ya, minimal 80% atau nggak bisa 100% gitu loh. Nah itu menurut saya realistis buat saya gitu. Oke. Kayak gitu ya, tidur nggak kurang 7 jam. Oh iya, ada itu kan di sebelahnya tuh ada waktu tercapainya. Jadi saya perkirakan tercapainya mungkin akhir Juli sih, judulnya Juli di sini. Akhir Juli 2021 atau enggak ya akhir Juli lah, 6 bulan kalau dari sekarang hitungannya gitulah. Jadi ada goals yang Kakak sebutin penting selain rohani tadi ya, membangun rohani. Ya itu salah satu ya. Kayak beberapa tumbuh contoh. kembangnya Nathan Kak. Nathan. Dan juga ada tadi maraton gitu ya. Kesehatan. Oke, kesehatan. Kita mau dengar dong. Kayaknya nih mendebarkan nih. Menggelegar. Pada dari Kamanda. Mendebarkan itu, bagi Kak. saya. Kisi-kisi Ya, Mama.
mengasihkan. Kalau saya yang 2021 ini M. Mencuci. Merendam, mencuci, menjemur, menyetrika. Menikah. Nah, tapi buat saya tuh jadi gini, Masih apa, kata nantilah dikenalin. Jadi goalnya menikah. Nah, tapi ada jadi gini, saya tuh mendefinisikan menikah ini bukan tentang hari H-nya pernikahan aja, tapi juga tentang living after marriage-nya gitu. Dan itu tuh bicara tentang tempat tinggal, pekerjaan, lalala yang waktu saya dapetin banyak di kelas apa ya waktu itu ya? Apakah waktu itu kayak yang aku ikut? Kelas seminar. Apakah? Oh ya, seminar Pasutri dong, gue ikut. Pasangan suami istri. Iya, terus aku belajar banyak di situ kan, jadi tentang menikah gimana. Nah, dari belajar situ akhirnya aku tahu, oh oke, menikah itu bukan tentang sekedar hari H-nya, tapi bagaimana kehidupan setelah itu gitu. Nah, jadi bagaimana nanti menyatu, berarti ini bicara, apalagi kan sekarang calon pasanganku itu kan beda kota pekerjaannya. Nah, itu terus nanti gimana tempat tinggalnya, terus pekerjaan aku sekarang yang di Bandung dan lain sebagainya, lalalala. Nah, terus aku bikin juga sih cara mencapainya. Kalau yang tentang hari H-nya sendiri berarti kan ada target dana, kemudian tentang living after marriage-nya juga ada target dana. Karena kenapa kok sama target dana ya? Karena bicara tentang tempat tinggalnya dan kebutuhannya gitu. Terus tentang pekerjaan juga akhirnya jadi masuk si goal menikah itu. Kenapa? Karena memang direncanakan, kok jadi ini banget ya, dibuka guys, dibuka. Konferensi pers ya gitu ya. Ya, meni penting atuh aku teh. Udah dari konferensi call ngomongin yang menarik. Boleh lanjut Kak, kita tertarik. Bener. Sebenarnya Nggak Alma tahu yang ini lebih teh. tertarik ya, Oh Mbak iya, ya. saya maksudnya. Alma mau Iya, belajar. kalau orang-orang yang nonton teh, oke, pengen tahu ini mah kayak so what katanya. Oke, lanjut. Nah, terus ada salah satunya juga tentang pekerjaan, tapi dimasuk pekerjaan tuh menjadi apa ya? Menjadi aktivitasnya gitu ya di bagian goal menikah ini. Kenapa? Karena si pekerjaan ini menjadi evaluasi terbesar tahun ini. Apakah aku lanjut di kota ini untuk bekerja di situ, atau seperti apa, atau aku bisnis, atau aku di rumah aja mencuci, menjemur, menyetrika gitu kan. Nah itu teh ditulisin, itu salah satunya intinya sih goalnya tentang menikah itu. Cuman aku punya turunannya gitu yang berbau menikah. Ya, gimana nggak harus doa puasa ya Maya? Memang harus. Oh ini ya yang tadi katanya doa puasa yang kenceng itu ya Kak? Iya kali ya. Kalian aja aku kasih tahu ya kan, udah kagok. Oke, gimana sih Kak cara Kakak mempersiapkan goals ini gitu? Hal apa yang Kakak siapin? Mental ya kali ya? Yang lain-lain? Mempersiapkannya ya pertama ditulis apa yang diinginkan, terus kan tadi aku bilang ya, jadi aku tulisnya di file Excel gitu. Nah jadi itu semuanya tuh keukur deadline, target masing-masing checklistnya itu kan, kapan-kapannya. Misalnya target yang misalnya untuk hari H wedding, kapan harus checklist semua selesai gitu. Terus living after marriage-nya untuk aspek ini selesai kapan. Terus untuk apalagi tadi pekerjaan kapan. Nah itu jadi aku tulis satu-satu. Terus di review deh. Tadi gimana pertanyaannya, maaf? Gitu kan? Udah dijelasin gitu ya, bentar apa ya? Ya oke lah, kurang lebih itu jawabannya. Tadi pertanyaannya hal apa yang dipersiapkan? Iya itu yang dipersiapkan mah itu. Yang nulis di Dana. Excel. Selain yang dibuat tertulis itu, terus juga pasti mendoakan, terus mendatangi penasehat beneran ini. Jadi kayak pasangan-pasangan gitu. Oh iya, percaya ya. Gitu, mengikuti seminar-seminar. Wah, semuanya udah terarah ke situ lah kira-kira. Ya, kalau mendoakan kan penasehat ajaib gitu. Kalau dari Kak Sari Kak, Mendoakan juga. Apa, Kakak Mak? mau mencapai yang tadi nih yang goals yang penting ini gitu.
apa sih yang Kak persiapkan, Kak? Oke. BTW itu yang tadi saya tulis di Excel itu sebenarnya kan mungkin Contoh. nanti ya ada contoh ya. Mungkin ada sesi yang lain mungkin ya yang bakal bahas lebih kan kalau istilahnya itu kan katanya smart gitu ya. Smart SMART kalau mau buat apa itu? Resolusi. Iya, resolusi atau rencana gitu. Cuman mungkin bisa juga ya dari sisi rumah tangga itu ibu rumah tangga bisa tuh jadi contoh karena kan nggak harus juga selalu yang pokoknya nulis atau harus begini Ya. sesuatu yang memang buat kitanya ngerti dan kita tahu cara mencapainya. Kalau modal kan kayak gitu tadi kan ya modelnya Betul. misalnya saya kayak gitu mungkin orang lain boleh contoh atau mungkin mau membuat lebih sederhana atau lebih rumit ya nggak apa-apa Tentunya ya, bergantung kenyamanan gitu. Iya, yang penting jangan lupa aja, yang penting jangan hanya tulis saja, tapi gimana tuh langkah-langkahnya, gitu ya. Nah, tadi itu pertanyaan Sama ya kan? Wajar sih dua bersaudara. mondar nih. Pertanyaan Ya, apa hal, sih? hal apa yang Apa dipersiapkan? gitu ya? Yang tadi kan yang dipersiapkan tuh benar, pasti duduk, gitu kan ya. Duduk membuat rencana itu termasuk di dalamnya juga berdoa, gitu kan ya. Contoh praktisnya juga hal yang dipersiapkan. Tadi kan misalnya contoh, kalau misalnya tadi ya tamat baca Alkitab misalnya, yang dipersiapkan ya pastilah punya programnya, kan gitu ya. Kalau Oke. kalau nggak kebayang gitu kan gimana namatin, kadang udah gitu, misalnya, oh iya tahu sih 3-4 pasal per hari lah kurang lebih. Cuman kadang tuh lebih enak kan kalau ada yang program, itu juga bisa program pembacaan Alkitab maksudnya ya. Itu bisa jadi persiapan. Misalnya Alma mau juga kayak gitu bisa tambahin persiapannya ajak rekan Oke. gitu kan rekan satu Ada yang mau jadi persekutuan. rekan? Bisa gitu itu persiapan atau contoh lagi Nathan tadi ya saya bahas itu tadi, bisa baca tulis apa yang saya persiapin itu saya buat itu kartu-kartu fonik itu Itu apa berhubung- sih Kak? Sini. kartu fonik itu jadi Ya harus dijelasin dulu soalnya jadi disebut sering-sering nih. fonik itu suara mak biasanya kan kalau kita dulu belajar kok jadi itu ya pembahasannya dulu ibu-ibu gitu kan ya kalau kita dulu tapi terserah ya itu kan metode banyak banget kalau ada yang ngajarin itu kan metodenya pakai mengenal huruf A B C gitu. Kalau fonik itu pakai suara gitu A kalau ada lagunya tuh A untuk apel gitu kan B untuk Oh bebek iya gitu Iya, loh. iya, iya. Nah jadi saya buat kartunya mak karena pas sebenarnya beli ada tuh tersedia cuman pas mikir udah deh saya persiapan saya buat udah gitu saya mau buat itu supaya nanti juga bisa jadi berkat juga buat yang lain gitu kan yang mau gitu kan gitu filenya nggak mau silakan hubungi gitu mak jadi nanti juga saya pengen buat suku kata karena kalau beli lumayan juga harganya lumayan tuh jadi bisa aja pakai apa yang ada kan gitu loh cara persiapan. Oke, saya mau nanya lagi Kak, tapi pakai apa ya? Pakai contoh yang tadi deh, yang tujuan yang mau ke Jakarta gitu ya. Contohnya kita mengambil alternatifnya itu naik mobil gitu ya, naik mobil. Nah ternyata di tol berapa, kilometer berapa gitu mobilnya ternyata banyak kan. Nah di situ kan kita punya apa ya, ada kendala yang kita alami gitu. Nah dihubungkan dengan resolusi, gimana sih Kak cara kita menghadapi kendala itu, dan sebenarnya dari kendala itu ada alternatif lain kan, entahkah menunggu montir datang atau nelfon travel atau gimana gitu. Dari pendapat Kak Mondang gimana Kak? Kendala itu aku tuh menetapkan dalam mindsetku bahwa masalah kendala itu adalah tantangan yang menarik. Jadi kita kan selalu diajarin, bahkan ini kayaknya otak udah kecuci bahwa masalah itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang pertama-tama itu dulu tuh yang ada di mindset aku. Kemudian pas menghadapi kendala kan, waduh gitu kan. Tapi memang satu hal sih, aku sangat meyakini bahwa tantangan kendala itu membuat, pokoknya itu baik aja gitu, baik menguatkan kita. Bahkan itu juga selama kita tulus hati, ada di dalam Tuhan, itu semua baik untuk kita. Jadi nggak apa-apa sih, jangan khawatir atau jangan cemas atau panik. Memang ada kalanya tantangannya yang kecil-kecil ya kita bisa atasi dengan ya mungkin nggak terlalu panik. Tapi kalaupun tantangannya ternyata besar sekali ya kita juga
nggak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau besar mau kecil sih sebetulnya kita memiliki Tuhan yang kita andalkan. Jadi menurutku kendala mah siap-siap pasti ada, selalu ada dan akan ada. Jadi hayu-hayu aja gitu bersahabat dengan kendala, itu menarik dan ngatasinnya sih ya kan membara banget ini ngomongnya membara. Tapi memang aku tuh semacam pantang gitu bilang kalau ada masalah tuh jadi gimana banget gitu. Ya pantang lah karena memang kan kita percaya Tuhan. Lagian itu juga untuk kebaikan kita. Jadi ya udah gitu hadapi, tanya Tuhan ini gimana ngatasinnya gitu kan. Hikmat Tuhan mau memimpin dan kemudian cek apa yang ada pada kita. Ya pakailah apa yang ada pada kita untuk menyelesaikannya. Misalnya tadi kan kempes. Cek ada ban serep guys di belakang. Terus kalau nggak ngerti buka YouTube gimana cara gantinya. Kalau nggak stopin orang bantuin saya. Aduh segudang lah sebelum kita cari travel yang datang ya. Karena itu mobilnya nanti digimanain kalau misalnya kita naik travel ya kan. Kalau menurutku mah gitu. Oke, bersahabat dengan masalah. Panutanku luar biasa, mantap. Positif sekali ya energinya. Kalau dari Kak Sari Kak gimana Kak? Iya, itu kayaknya udah menjelaskan. Bener sih. Oke, saya sepakat udah gitu ya. Mau bilang jelasin dong Kak. Memang sih ya, awal tahun kan kebanyakan orang kan gitu ya, mulai dengan semangat gitu kan ya, tengah tahun nemuin kendala gitu kan ya, pasti kan ya kalau perjalanannya di awal udah kempes mah udah tahu ya alternatif lainnya dulu apa gitu kan ya. Jadi pas perjalanan mungkin udah bulan Juli, udah mau apa gitu kan, emang yang dibutuhkan itu adalah tekad untuk menyelesaikan, ya kan? Tekad untuk mencapai goal itu. Memang itu kita harus punya itu sih, karakter itu juga ya di dalam tekad, pantang menyerah gitu. Jadi apapun juga pastinya ada tantangannya. Sekalipun ada tantangan, berusaha untuk menyelesaikannya gitu. Oke, kalau mau ada pintar sih satu, apa Kak? kita tuh bersyukur banget loh Hardi, karena kita tuh ada dalam komunitas anak Tuhan. Jadi kita tuh nggak dibiarin sendiri, makanya itu tuh bersyukur banget. Ada orang yang bisa kita ajak sharing gitu kan ya. Kalau yang udah punya pasangan ya bersyukur, ada juga, tapi kan ada juga saudara-saudara cuman itu juga harus. Makanya bersyukur banget lah, ikut Tuhan juga bersyukur. Deket-deket aja sama Tuhan, udah pastilah kendala masalah pasti ada ya, modal ya. Kan bersahabat dengan masalah gitu kan. Jadi ya makanya udahlah pastiin aja deket-deket sama Tuhan. Toh Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita ya. Dia menetapkan jalan orang benar. Jadi Tuhan bawa kami kemana. Yes, berarti kalau ada masalah ya bukan mengasihani diri sendiri tapi melakukan sesuatu gitu ya. Kita nggak diam, tapi sembari kita menguatkan kepercayaan sama Tuhan ya kita ngelakuin sesuatu gitu. Mungkin kayak kata Kak Mondang minta tolong ke orang gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif juga yang sebenarnya kita ambil kalau kita menghadapi masalah, jangan diam. Dan Alma, tapi aku setuju banget tadi Kak Sari bilang komunitas, karena aku pun setiap datang ke persekutuan gitu ya, datang ke persekutuan tuh misalnya kita datang tuh nggak lemes sih, tapi tahu pada punya masalah, pada punya isu. Terus kita memang punya semacam jargon gitu. Tenang gitu kan, mau seheboh apapun yang dialami di aspek kerjaan, hubungan keluarga, tenang, kita semua berjuang kok. Jadi untuk meneguhkan at least cuman kayak mungkin ngomongnya juga nggak yang serius atau menasehati apalagi berkhotbah gitu, enggak, cuman tenang, kita semua juga berjuang. Jadi yang susah bukan lu doang, gue juga berjuang tentang hal ini, lu juga berjuang. Ya udah, jadi kalau lu nggak berjuang nggak sedih tuh, lu ketinggalan, sementara gue maju terus. Jadi semacam itu, dan itu tuh enak banget. Bahkan aku pun juga waktu datang ke persekutuan tuh bisa leluasa cerita perasaan. Jadi kan kalau ada kendala kan rasanya memang nggak enak gitu ya, jadi bakalan cerita, ada yang mau dibagiin, ada intinya gini, aduh si bos gini, ya diceritain aja semuanya ke persekutuan. Dan anggota persekutuanku tuh cuman gini, ya gitu, ada masukan, terus diam. Tapi ya udah, tapi enak aja gitu. Mereka tuh ya komunitas kita tuh benar-benar kayak energi banget. Jadi kita tahu bahwa kita tuh memiliki orang-orang yang ada di belakang kita, yang support kita. Jadi enakeun pisan. Iya, kalau itu nggak ngasih solusi, ya mereka mendoakan lah ya.
Iya, Enggak, tapi beberapa kali juga enggak. ngasih sih. Anggota Biasanya kalau mereka nggak ngedoain, aku minta doain gitu. Kan kadang suka ini inisiatifnya kemana? Doain. Oke. bagus tuh saran dari Kak Mondang. Kalau ada masalah, kalau ada kendala gitu di dalam prosesnya ya betul memang pertama-tama kita datang sama Tuhan gitu. Tapi nggak menutup diri juga untuk minta pertolongan ke saudara seiman gitu ya. Ya sharing aja, feel free gitu ya Kak. Oke, kalau Betul, bagi setuju. saya dan sahabat yang lain kalau ada masalah, ada kendala, yuk kita cerita ke pemimpin rohani, ke saudara-saudara persekutuan gitu. Jangan dikekep sendiri masalahnya, dan kalau kita minta pertolongan pasti ada yang nolong ya, saudara seiman. Ini dari goal setting langsung Dari ke goal sini, setting gitu kesimpulan. ya, wow, vibes-nya luar biasa nih mengajak Oke. untuk gabung ke komunitas. Tapi Alma sekalipun saudara seiman kita juga nggak ngasih pertolongan nyata gitu, menurutku tetap sih nggak apa-apa karena memang kan pertolongan kita dari Tuhan, haleluya, amin. Cuman tapi dengan kita berbagi hidup kita, apa yang kita rasain, kita alamin, itu tuh udah suportif banget. Jadi ya sekalipun mereka nggak bantu, cuman ya sabar, cuman gitu doang juga nggak apa-apa lah, Ini udah banget enak. sih, dalam banget. Melegakan lah ya Kak cerita ya. Tapi benar-benar ya. Setuju. Oke, kita balik ke laptop Kak. Kita balik ke laptop. Kakak pernah gagal dalam goals sudah di set tapi ternyata gagal? Pernah? Atau nggak pernah nih? Kayaknya Kak Mondang. Sering. Tadi udah loh, Mas. Yang gagal, yang oh iya gitu. Itu saya yang lupa. Pertanyaan pertama itu. Gak fokus betul. Jangan Gak apa-apa, sebut Kak. merek. Udah langsung kesimpulan juga, Mak. Ini Kak, gimana caranya supaya kita on track? Supaya on track. Tadi yang aku bilang itu, udah deket-deket aja sama Tuhan. Karena tuh, yang baru kita percaya Tuhan yang mengungkapin masalah kita. Jadi pastikan aja deh, beneran diri kita deket-deket sama Tuhan. Praktisnya gimana? Praktisnya jaga hubungan pribadi. Jalan pribadi Ya, berdoa. pokoknya. Ya, pokoknya yang berapa tuh? Setia ya? Setia satu, setia apa aja, Mak? Setiap apa Kak Mondang? Setia saat teduh, setia doa, setia persekutuan. Ya kawan. Tidak disebutkan Ya, kawan. pada khotbah. Iya, pokoknya pastikan aja deket-deket Ya. Tuhan. Dan gimana coba? Yang nuntun jalan kan Tuhan. Kalau kita nggak deket-deket, ya pasti kita nggak akan on track. Itu aja kan. Betul. Yang nuntun jalan adalah Tuhan kalau nggak deket banget. Wow, quote yang bagus. Kalimat yang bagus. Iya. Pengen update. Oke Kak, pertanyaan terakhir deh. Nilai-nilai kebenaran apa yang melekat di hati kakak yang tahun-tahun sebelumnya mungkin menguatkan dan ingin dipertahankan di tahun ini? Kak Sari dulu deh. Oh, aku dulu. Iya, atau lagi mikir ya Kak? Iya, Kita kasih waktu untuk berpikir ya kepada kakak ada di tertua. list. Padahal nggak tahu juga list. Ada di list Kak. Mau kakak Kak Mondang? Kamu undang deh. Silakan Kak Mondang. Masanya berarti gue mengisi waktu Kasari berpikir dong ceritanya. Ini ada di cut kan? Kasari dulu lah. Gimana? Apa sih, Mak? Nilai-nilai kebenaran Nilai kebenaran yang ingin dipertahankan dan makin dipertahankan. yang ingin dipertahankan. Tadi pasti salah satunya ya, dekat dengan Tuhan. Betul. Itu nilai kebenaran. Karena Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Apalagi nilai kebenaran yang harus dipertahankan ya itu ya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Cari Allah dulu dan kerajaan. kebenarannya. Karena semua kan Semua ayat yang diinget diomongin. Bisa nyebutin ayat demi ayat, Kak. Wah, ini harus jadi ini saya nih, ingatan saya tahun ini. ya berarti itu tadi jangan khawatir, terus dekat-dekat sama Tuhan. Oke, dari Kak Mondang. Kalau tentang nilai kebenaran sebetulnya kan setiap minggu kita belajar apa yaitu nggak ada satupun yang kita bakal lepasin ya. Tapi kalau ditanya gitu aku juga bingung jawabnya. Cuman yang pasti yang menjadi pegangan hari ini lah ya untuk bisa menjalankan dengan serius tentang hal-hal yang dikomitmenkan, itu tentang jangan senantiasa memperhatikan angin. Nanti kita kagak nabur-nabur gitu. Jadi ya memang menabur itu. Dan
aku inget banget ya, berkesannya sampai sekarang dan sering berkesan gitu di hati. Almarhum Cassandra tuh ngomongnya cuma satu kalimat kayak gini, ya yang penting mah hati kita tulus gitu. Itu tuh menurutku menjawab segala aspek kehidupan kita gitu. Jadi misalnya gitu ngejalanin goal kita, ada kendala lah atau nggak gagal atau kita salah atau gimana atau berhasil atau apapun itu, yang penting mah hati kita tulus di hadapan Tuhan. Dan buat aku itu poin yang harus aku jaga, karena segala keberhasilan apapun gitu ya di aspek apapun, tapi kalau misalnya Tuhan nggak berkenan gitu ya, ya ngapain juga gitu. Jadi memang aku senantiasa menjaga, mengoreksi, ngecek tentang ketulusan hati juga. Itu yang lagi diingat hari ini mah. Oke, thank you Kak Mondang. Terima kasih ya Kak Sari, terima kasih Kak Mondang sudah Makasih meluangkan Alma. waktu yang lagi WFO. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu dan Aku WFH. WFH. Yang WFO Alma sama salah. Kak Sari. Oh iya benar, kebalik saudara. Bener-bener. Aku WFH juga. Sekarang maksudnya. Oh iya. Ya, kalau bisa saya tarik kesimpulan ya Kak dari obrolan kita tadi dari awal gitu ya, tentang membuat perencanaan, menetapkan sasaran. Jadi kalau kita mau buat sasaran, mau buat tujuan itu ya kita duduk, diam, berhitung gitu ya, dipikirkan matang-matang, ada banyak alternatif, ada banyak pertimbangan yang bisa kita pikirkan gitu. Jadi resolusi kita matang dan dari kakak-kakak belajar untuk step by step gitu ya, spesifik step by step. Jadi nggak hanya secara garis besar dibuat seperti apa, tapi ya memang secara spesifik. Terus supaya on track juga tujuan kita tercapai di tahun ini, kita perlu dekat dengan Tuhan gitu. Dekat dengan Tuhan, jangan khawatir gitu ya. Dan kalau kata Kak Mondang tadi tulus gitu, yang penting hatinya tulus gitu ya. Nah ini MAKB kita hari ini, nanti akan kita lanjutkan di MAKB selanjutnya. Jadi mau ngasih pengumuman dulu, MAKB kita akan ada perubahan jam tayang hari Rabu jam 7. Oke, perubahan jam tayang hari Rabu jam 7 itu setiap 2 minggu sekali, dengan tema-tema yang menarik juga, dengan host dan narasumber yang gak kalah menariknya dari kita juga, walaupun mungkin kita paling menarik ya di sini. Oke. Oh yeah. Oke, Salamers, sebelum menutup episode perdana MAKB tahun ini, saya mau memberikan kuis nih. Kan tadi kalau Salamers perhatikan di awal, saya menyebutkan ada kemungkinan orang untuk berhasil kalau dia mencatat rencananya gitu. Nah, pertanyaannya ada 2 untuk kuis ini. Yang pertama adalah berapa besar tingkat keberhasilan orang yang mencatat rencananya. Saya ulangi ya, berapa besar tingkat keberhasilan orang yang mencatat rencananya. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, tadi juga saya singgung, sebuah penelitian ini dilakukan oleh siapa? Ya, penelitian ini dilakukan oleh siapa? Jadi jawabannya dikirimkan ke email JKIS, ada di bawah ini. Paling lambat hari Senin depan tanggal 18 Januari ya? 18 Januari 2021. Oke, Salamers, demikian episode kali ini. Semangat dan selamat membuat perencanaan tahun 2021. Mari kita berjuang ya tahun 2021 dan kita terus lanjutkan. Terima kasih untuk Kak Mondang. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sari di episode kali ini. Dan Terima kasih. Terima kasih ya. Dan tunggu ya episode berikutnya bersama host dan narasumber yang lain. Tetap di hari Rabu. Perubahan jadwal hari Rabu jam 7. Oke, Salamers, shalom. 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 Tuhan berkati. Shalom. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry